Tunggu ya, anak ustazah semuanya. Hari ini kita sekolah, kita cek dulu ya. Alangkah baiknya ketua kelas ibu tanyakan. Ada yang hadir hari ini? Ada? Ada? Ada hadir semua? Baiklah, untuk hari ini kehadiran kalian itu memang bagus untuk belajar sungguh-sungguh untuk sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ustazah semuanya. Siapa anak ustazah untuk belajar pada hari ini? Siap, Ustazah. Kalau siap untuk belajar hari ini, kita semangat ya. Iya. Kita akan belajar tentang mengenai kisah ataupun sejarah turunnya Al-Quran, akidah akhlak. Tahu anak-anak ustazah semua apa arti akhlak? Tidak? Ustazah bilang arti akhlak adalah perangai ataupun kelakuan. Apa? Perangai ataupun kelakuan. Jadi nanti kita belajar sejarah turunnya Al-Quran. Kita belajar mengenai tujuan pembelajaran, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi ataupun menalar dan merefleksi tentang sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, diharapkan peserta didik mampu memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi tentang sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi tentang sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Jadi anak-anak ustazah semuanya, nanti ustazah tayangkan sama-sama, kita tonton nanti di video itu. Setelah kita tonton nanti baru kita pelajari apa isi kandungan Al-Quran. Baiklah, untuk berikutnya kita menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang menantinya, untuk mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah ketika usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan usia kematangan. Tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah mulai tampak. Di antaranya, ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadi ru'yah sadikah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Mimpi yang benar ini adalah merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Kemudian, beliau mulai suka mengasingkan diri. Beliau biasa mengasingkan diri di Gua Hira. Beliau beribadah di dalamnya
Beberapa malam kemudian beliau pulang kepada Khadijah, lalu membawa bekal untuk keperluan yang sama hingga turunnya wahyu itu. Saat beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun, malaikat tersebut menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga Rasulullah merasa sesak. Kemudian, Jibril melepaskan Rasulullah dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Rasulullah sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pun pergi. Namun, kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaannya masih gelisah, Rasulullah pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam keadaan demam. Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepada Khadijah, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku sendiri." Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya, "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Selanjutnya, Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokah adalah penganut Nasrani yang taat pada masa jahiliyah, yang sudah tua dan buta. Ia mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warokah pun bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka berceritalah Rasulullah tentang apa saja yang telah beliau lihat. Warokah kemudian mengomentari, "Ini adalah namus yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Andai saja aku masih muda saat itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Spontan Rasulullah bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Warokah menjawab, "Ya, tidaklah seorang pun membawa seperti yang kau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi. Andai aku masih hidup saat engkau diutus, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh." Warokah pun meninggal saat turun wahyu. Wahyu sempat terputus setelah Rasulullah turun gunung. Beberapa pendapat banyak yang mengemukakan soal berapa lama terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan 2 tahun, sebagian lagi mengatakan hanya 2 bulan, 40 hari, hingga mengatakan 3 hari saja. Tak ada bukti otentik soal berapa lama berhentinya wahyu. Namun berhentinya wahyu ini memang benar adanya. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Hikmah berhentinya wahyu dahulu adalah untuk menenteramkan hati Rasulullah SAW. Hal tersebut karena Rasul kaget dan terguncang kondisi psikologisnya. Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'bir menentukan kondisi beliau sebagai berikut. Wahyu untuk beberapa waktu tidak turun. Berdasarkan riwayat yang saya ketahui, Nabi SAW merasa gundah dan gelisah. Hal ini diekspresikannya dengan bersih cepat ke puncak gunung, tempat Gua Hira berada, lalu bermaksud menjatuhkan diri ke bawah. Tiba-tiba Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, engkau betul-betul seorang Rasulullah." Maka hatinya kembali tenang, jiwanya kembali tentram, lalu beliau pun pulang. Ketika bayang-bayang kebingungan mulai surut dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah, dan diturunkan di Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Demikianlah sejarah turunnya Al-Quran secara singkat, yang merupakan awal dimulainya masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Karena akan ada kisah-kisah lainnya yang dibawakan dengan cara yang unik dan menarik. Nah, dari video yang kita tonton tadi, apa yang nampak kamu di situ? Kesimpulannya, tolong jelaskan satu orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat dengan kisah turunnya Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengungsi ke Gua Hira. Turunnya Al-Quran pada 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari sejarah turunnya Al-Quran tadi ialah Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian turun wahyu dari Allah yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Nabi merasa gelisah, kemudian dihentikan penurunan wahyu selama beberapa waktu. Lalu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini anak-anak ustazah semua yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun, maka Nabi Muhammad SAW pergi bermukim ke Gua Hira yaitu untuk beribadah. Ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di dalam Gua Hira, maka datanglah seorang malaikat yaitu namanya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW dari belakangnya. Kemudian untuk memeluk Nabi Muhammad. Iqra Muhammad, saya tidak pandai membaca, kata Muhammad. Kemudian didekatinya lagi, digenggamnya lagi lebih kuat Nabi Muhammad SAW. Iqra ya Muhammad, baca olehmu, hei Muhammad, katanya. Maaf Nabi Qori, saya tidak pandai membaca, kata Muhammad. Sehingga sampai 3 kali datang lagi sampai Muhammad ketakutan dengan pelukan Jibril. Iqra ya Muhammad, sehingga turunlah di Mekah itu ayat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 di situ yang berbunyi Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Itulah kisahnya sejarah ataupun turunnya Al-Quran yang pertama kalinya yaitu turun di kota Makkah. Berlanjut usia demi usia Nabi Muhammad terus bikinlah dia ke satu tempat yaitu tadi yang ada seperti gambar gurun pasir di gunung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi terjatuh ke bawah sehingga Nabi Muhammad pada saat itu bermimpilah dia di situ. Mimpinya apa? Suatu cahaya melihat cahaya. Berarti ada kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW di dalam gunung itu terjatuh ke bawah, kemudian datanglah seorang apa itu? Datanglah seorang malaikat lagi untuk menurunkan surah yang terakhir turun, yaitu di mana? Di Makkah. Yang
kelompok. Kita berdiskusi, kita bagi menjadi 4 kelompok. Coba anak ustazah semuanya kita membuat kelompok masing-masing jadi 4 kelompok. Ada ketuanya 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Ayo kita bagi sekarang juga. Semuanya, masing-masing kelompok udah bisa. Masing-masing kelompok ada ketuanya mengambilkan satu LKPD-nya ke depan untuk kita diskusi bagaimana kesimpulan materi pelajaran yang kita tonton tadi. Untuk ini silakan kepada ketua-ketua kelompok masing-masing. Cara lagi pakai singkung menghemat waktu. Ayo. Nggak boleh pakai pink dari situ. Siapa yang berani ke depan untuk mempresentasikan pelajaran kita? Ayo, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Beri aplaus untuk kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri selama 3 tahun di Qahirah karena beliau sudah tidak tahan dengan hinaan orang kaum yang ada di Mekah. Pada saat Nabi Muhammad SAW di Qahirah, ada seorang malaikat yang mendekatinya. Malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku tidak bisa membaca." Dan kejadian itu berulang sampai 3 kali. Lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Allah." Lalu wahyu pertama itu turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sekitar 20 tahun bulan 20 hari. Setelah itu Al-Quran turun sebanyak 30 juz, 140 surah, 6.666 ayat. Demikian kesimpulan dari kami dari kelompok 1. Kalau ada yang salah dalam dimaklumi. Adakah seseorang yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya?
Ayo. Pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, datanglah seseorang yang sosok seorang malaikat yang bernama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak bisa membaca. Dan kejadian itu terulang sampai 3 kali. Ketika Malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Disitulah Nabi Muhammad langsung bisa membaca Al-Quran. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo beri abdusan dulu untuk kelompok C. Berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari awal mulanya turunnya Al-Quran itu sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Ketika Nabi Muhammad SAW menyaksikan diri selama 3 tahun di Gua Hira, karena beliau sudah tidak tahan dengan orang-orang yang ada di Mekah. Pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira, ada sosok malaikat mendekatinya, dan malaikat itu adalah Malaikat Jibril. Disitulah Allah melakukan perantara wahyu dari Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Lalu wahyu pertama pun turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setelah itu Al-Quran turun sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Kisah turunnya Al-Quran. Terima kasih dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan teman-temannya, baik kelompok B, C, dan D. Sudah kita simpulkan tadi bagaimana cara ataupun sejarah turunnya Al-Quran itu ketika Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW sampai ke terakhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah juga, turun dari gunung, dan disitulah turunnya tadi Al-Quran yang terakhir, yaitu turun di Madinah. Kemudian wahyu yang terakhir turun di situ yang mengatakan surah Al-Maidah ayat keberapa? Ayat ketiga yang berbunyi dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan terakhirlah turun ayat itu dengan 30 juz, 114 surah. Sudah kita berdiskusi, kita mengambil kesimpulan dari diskusi yang kita bacakan pada hari ini. Jadi anak-anak ustazah, apa yang ustazah bertanya, apa yang anak ustazah senangkan pada saat membuat diskusi kita ini? Coba satu pertanyaan. Coba utarakan bagaimana kesenangannya waktu membuat diskusi tadi. Ustazah, satu pertanyaan atau satu jawaban, Ustazah? Alhamdulillah kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sejarah turunnya Al-Quran. Dan kami sangat berterima kasih kepada ibu guru kami yang sangat baik dan pelajarannya mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat kita ketemu kembali pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai akidah akhlak ini, sejarah turunnya Al-Quran, dan nanti kemudian kita simpulkan lagi untuk yang akan datang lagi. Sampai di sini dulu belajar kita pada hari ini. Kita sambung kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.